Lihat Bali is small island dengan population sekarang ini 4,4 juta penduduk. 1,2 jutanya kerja di sektor pariwisata. Yeah. Most the Balinese people are very hospitable and friendly. Yang dulu bahkan honest. Dulu kita komplain teriak-teriak, don't build Hollywood in Bali. But no, they build Moscow in Bali. Tourism industry is a very sensitive business, ya, fragile business. Satu pemimpin Bali itu, dia harus tahu akar budaya Bali. Terima kasih Pak Agung Rai. Yep. If I may to call you Pak Agung Rai. Kita kedatangan kehormatan sebenarnya ini. Dalam kesibukan Bapak sempat meluangkan waktu. Welcome Pak di Aku Podcast namanya, powered by Mandara School of Law and Public Policy. Jadi mungkin dalam 1 jam ke depan kita ingin dengar Pak cerita-cerita Bapak on how you get to this point dan how PHRI role khususnya di Badung, the heart of Bali tourism, help shape Bali tourism. Jadi mungkin pertama cerita mungkin Pak. Saya ngertinya Bapak lahir di Mei 60 kalau saya nggak salah. Iya. Ya, 17 Mei. Ya, cerita sedikit Pak, gimana your childhood, masa kecil membentuk Anda sampai sekarang? Kualitas-kualitas apa yang dilatih sampai Anda menjadi seperti sekarang? Silakan Pak. Thank you Nanda. Ya. It is my pleasure and feel great honor to be here today. Ini luar biasa podcast Mandara. Ya. Which is anak muda di sini banyak sekali saya lihat, luar biasa ini untuk generasi yang mendatang. Saya nama lengkapnya Gusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya, SEMBA. Asalnya kan dari Dalung, desa Dalung ya. Nah kebetulan saya lahir tanggal 17 Mei tahun 60. Masa kecil di desa, kemudian sekolah mulai ke kota. Kemudian tamat sekolah mulai berkarir di hotel ya. Really, I was start from the bottom level ya, dari staff kita ya, dari staff dan kemudian setahun I get promotion to be a supervisor, setahun lagi jadi asisten, kemudian jadi junior manager, jadi eksekutif, jadi sampai jadi general manager. Wow. Jadi I was managing 4 property with 800 employee. Jadi which is a 5 star ada, 3 star ada, yang 4 star ada. Ya, itu yang tadi. Jadi more than 15 years. But I used to work as a general manager for 15 years. Kemudian I start my own business. Dan karir saya dan I love to work with in tourism industry karena bisa kita traveling ya. Oh, okay. I have been traveling a lot, more than maybe more than 100 country we've been visiting. Jadi to do the promotion. Karena saya 10 tahun sebagai chairman of the Tourism Promotion Board. Dan kalau PRI sudah 3 periode nih, nanti akan ganti dengan generasi yang lebih muda, yang lebih energik ya. Ya, still with Nanti your ya, guidance. ya. But, saya akan jadi penasihat saja nanti ya. Dan begitu juga aktif di Kadin ya, sebagai Dewan Penasehat Kadin Badung. Dan Ketua PRI saat ini, dan masih PRI ini asosiasi yang nggak main-main, nggak abal-abal. PRI ini kan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 10 2009 bahwa PRI satu sebagai mitra kerja pemerintah. Dan yang kedua adalah PRI memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pemerintah, yaitu berupa apa? PAR, pajak hotel dan restoran. Ya kalau di Badung bisa lihat triliun ya masuk setiap tahunnya. Dan juga yang ketiga tentu membuka lapangan pekerjaan. Kita lihat Bali is small island dengan population sekarang ini 4,4 juta penduduk. 1,2 jutanya kerja di sektor pariwisata. Yeah. Can you imagine? Yeah. Makanya kita buktikan bersama ketika pandemi COVID ini 2,5 tahun melanda seluruh dunia, Bali ekonominya paling terpuruk ya, terkontraksi
year on year sampai minus 9,37%. It's really collapse our business. Namun kita berusaha keras berkolaborasi. Pada saat itu saya sebagai Ketua PRI Kabupaten Badung akselerasi dengan Provinsi Bali dan juga pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata khususnya, dan Marpes juga. Itu ini, kenapa demikian? Karena ini sangat penting buat kita. Badung saat pandemi COVID-19 itu betul-betul really collapse. They don't have money untuk event, untuk pay di TPP juga nggak bisa. Apalagi untuk doing the promotion CAC nggak bisa. Makanya saya kolaborasi. Kita tahu bahwa dana yang ada hanya di APBN, di pusat. Bagaimana kita berjuang Bali, karena kalau pemerintah pusat menggelontorkan tanah tidak mungkin partial ke kabupaten, pasti melalui perpanjangan tangan pemerintah pusat itu adalah Provinsi Bali. Kita berjuang di sana. Nah, contoh yang konkret ya, Kementerian Pariwisata dapat hibah waktu itu hampir 3 triliun ya. Kita berjuang, afirmasi kepada Pak Koster bahwa Bali harus banyak yang lebih banyak dapat. Alasannya kita apa? Alasannya very simple. Dari devisa negara dari sektor pariwisata yang masuk ke pusat itu 288 triliun. More than 116 trillion itu from Bali. Itu hampir 41%-nya. Kita ambil dong 40%-nya dan syukur ya jadi Asia Tenggara dapat Bali itu waktu itu hampir 1,2 triliun. Dan pemerintah mau membagi rata ke 9 ini nggak bisa, saya bilang, Badung yang harus paling banyak. Kenapa demikian? 160.000 hotel room yang ada di Badung itu, yang ada di Bali, 71%-nya ada di Kabupaten Badung. Ya kan? Itu kenyataannya begitu. Yeah. Maka dari Badung lah dapat paling besar bagian, itu yang kita perjuangkan. Yeah, let's talk about that more, Pak. Jadi saya ngelihatnya Pak Agung itu di masa krisis COVID itu, Anda tepat berada di pusat mata badainya. Betul. Dan coba menarasikan bagaimana biar kita yang sudah memilih pilihan untuk tetap di industri pariwisata tetap bisa afloat. Yeah. Mungkin pertanyaan berikut saya adalah lesson learn-nya apa, Pak? Dan do you see sustainable tourism sebagai visi yang PHRI bisa ingin kedepankan juga gitu? Mungkin gitu? Atau ada alternative vision yang lain PHRI? Tentu ya, tentu itu. Dan pada saat itulah kita bekerja keras. Bagaimana bisa kita Bali itu harus bangkit. We know already ya, kita sadar bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, pariwisata ini harus tetap bangkit. Karena hampir 60% ekonomi Bali itu dari sektor pariwisata. Jadi pariwisata menjadi leading sektor perekonomian Bali. Harus. Saat itu juga secara paralel, saya kebetulan di tim ahli gubernur di bidang pariwisata. Jadi membuat banyak pergub dan perda. Pergub dan perda ini sangat bagus ya, saya lihat. Aturan-aturannya, misalnya Perda nomor 5 2020. Itu mengatur tentang tata kelola pariwisata budaya Bali. Itu bagus sekali aturannya. Kalau itu bisa kita laksanakan, sangat bagus. Dan juga ada Pergub nomor 18 2020. Itu yang mengatur. Nah, dari sekian aturan, masanya Koster itu ada kita buat namanya 24 perda, 20 pergub ya kalau nggak salah. Jadi namanya totalnya 44 tuh, 44 tonggak peradaban penanda Bali Era Baru. Wah, kalau ini bisa diimplementasikan, jangan 100%, 80% aja. Betul-betul Bali yang menjadi Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi, Bali yang kerta raharja, tentram, gemah ripah rajinawi. Iya, itu maksud saya, Pak. Tapi kenyataannya ini ya problemnya kita banyak di perjalanan ini ya, banyak sekali. Banyak yang diperjuangkan, banyak yang
juga berhasil dan ada yang harus kita perbaiki, Nah, itu dia. evaluasi. Nah, Nah, contoh salah satu ya berjuang juga untuk Undang-Undang Provinsi Nomor 15 2023. Di sini kan kita ada kewenangan untuk mengatur budaya kita dan pariwisata. Nah, di sini kita berpikir bagaimana caranya Bali, provinsi Bali ada sumber pendapatan lain selain pajak kendaraan bermotor. Pada saat itu kita berpikir dari pariwisata. Karena selama ini, biar tahu aja. Jadi masyarakat harus tahu. Ketika ada persoalan pariwisata, pasti Bali yang kena, Provinsi Bali. Pekerjaannya, PR-nya ke Bali, RP-nya ke kabupaten dan kota. Rupiahnya, PAR-nya itu ada ke kabupaten dan kota. Bali nggak dapat apa-apa dari sektor pariwisata. Itu yang terjadi. Kan sulit kalau kerja tanpa anggaran. Itu. Nah itu yang makanya kita buat pada saat itu suatu aturan yang cukup bagus ya, Perda nomor 6 2023 itu untuk PWA, pengetahuan wisata asing. ya, ya, Berapa besarnya? Ya kita referensi banyak, googling banyak ya. Misalnya Thailand pakai baht 300, terus London 12 pound mungkin kurang lebih itu. Nah, kita kita compare to Asian country. Kita baru mulai mau $10, ekuivalen dengan 150.000 orang, 150.000 per orang wisatawan yang datang. Hitung-hitungan kita, kalau 5 juta bisa sampai 750 miliar bisa kita raih dalam setahun, atau bisa juga nanti ke depannya kalau sampai 7 juta wisatawan bisa triliunan. Kan itu bisa menambah PAD-nya. exactly. Tapi tujuannya mulia. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan menjaga, jadi merawat dan memelihara adat budaya kita. Ya persis. Karena Dan lingkungan. Nah, itu Karena lingkungan ini kita kan masih banyak problem. Menaik sampah aja zaman dodol masalah aja kan. artinya Itu kebersihan. PHRI secara organisasional paham ada semacam ketidakseimbangan fiskal Ya. dan mengambil posisi. Ya, untuk mengambil polisi. itu kan. Ya, inisiatif kita untuk ini melakukannya gimana caranya? Karena keluhan-keluhan wisatawan kan banyak. Ya. Satu, infrastruktur udah jelas, kedua keamanan, tiga kenyamanannya, empat kebersihannya, kan tuh sampah di mana-mana. Itu yang kita harus ini. Ingat ya, kita kalau di tourism industry is a very sensitive business ya, fragile business. Kita betul-betul harus tahu kalau kita inventarisasi ini ada hampir 40-an masalah yang ada di Bali yang kita harus ini kan. Makanya ini pemimpin Bali ke depannya, ini kita harapkan nih dari PRI ya, selaku Ketua PRI dan masyarakat juga dan selaku tokoh pariwisata yang udah bergelut 40 tahun. Satu, pemimpin Bali itu dia harus tahu akar budaya Bali. Yang kedua, pemimpin Bali itu harus tahu potensi sumber SDM-nya Bali, sumber manusianya, sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia ini penting, SDM akan menjadi SDE dia, sumber daya ekonomi. Ya kalau dia pintar-pintar itu kan bisa menghasilkan kan. Yang ketiga, harus dia paham tentang sumber daya alam kita. Apa sih yang kita punya ini? Ya kita punya ya Astungkara, Bali is small island, one from the 17,000 island in Indonesia archipelago ya. This is the really blessed island ya, Bali itu. Dia anugerahkan oleh Dewa Batara yang sangat luar biasa, alam yang indah. Ingin mendatangkan wisatawan yang masuk. Itu. Yang keempat, harus bisa pemimpin itu bisa menjaga Bali itu secara skala dan niskala. Kan ini sangat penting, di Bali ini beda. That's a lot of requirement, Pak. Iya, nanti kita jabarkan kalau ada waktu itu nanti skala-skalanya juga. Nah yang kelima, harus bisa membangun Bali secara komprehensif dan holistik. Itu ya nih, bisa nggak? We need a strong leader, visioner, and with international network. Kalau nggak mampu ya jangan jadi pemimpin.
nggak bisa solve problem, biar jangan create problem. Malah hal-hal aneh yang ingin diwujudkan di Bali. This is Bali. Yeah, we know already. Bali become very famous and as the best tourism destination island in the world. Ini harus kita keep maintain. Apa sih kriterianya dunia bisa menobatkan Bali menjadi the best tourism destination island in the world and the most popular tourism destination? Number one itu bukan karena alamnya loh. Number one because of the culture. Ya. We have a very unique tradition and culture. And how could we maintain this culture? I'll get back to you on that, Pak. Karena Yeah. harus kita sepakati, there might be another places like Singapore or Dubai, but I don't think there will be another Bali. Yeah, it's totally different. Totally different. Ya, yang kedua ini ya saya lanjutkan biar menjadi 5 kriteria kita. Yang kedua selain culture, kita people. Most the Balinese people are very hospitable and friendly. Yang dulu bahkan honest. Dulu tinggalkan motor di pantai oleh tamu nggak ada hilang, nggak pernah ada hilang. Sekarang jambret banyak. Ini yang harus kita challenge kita sekarang kan. Nah yang ketiga nih beautiful nature. Ya ini kalau ngomong indah aja di Lombok juga indah kan, tapi punya karakter yang beda. Di Bali ini beautiful nature, kita punya pantai yang indah, kita rice field, mountains, river. Ini yang harus kita pelihara. Itu yang harus kita pelihara. Yang ketiga. Yang keempat ini adalah price. Bali is good value for money, which is Bali luxury tourism destination with affordable price. You might stay in the one night $20, $200 atau $2,000. Di mana aja bisa. Tergantung kantongnya wisatawan itu sendiri kan. Itu affordable price. Yang kelima ini security. Bali is a very easy to control because of small island. Kita tutup pintu itu kontrol di sana di Gili Manuk, di Padang Bae, di Benua dan itu sudah selesai kan sebetulnya. Kalau kita mau bekerja serius. I'll take it to the next level, Pak. Jadi kita paham PHRI sangat strategis posisinya dan mendengar dari industri dan menyampaikan itu ke eksekutif. Yeah. Gimana kalau pertanyaannya sekarang begini, Pak? Do you think harusnya Balinese people punya their own right untuk menulis aturan tulis pariwisata yang mereka mau? Karena dari perspektif tadi, seolah-olah yang saya dengar tuh kita selalu hospitable keluar. Yeah. Menurut Anda, kepentingan Bali sendiri sebagai subjek, apakah pernah dipertimbangkan nggak? Pernah nggak kita merasa penting untuk mendengarkan apa yang Bali sebetulnya butuh? Gitu? Yeah. Itu kan kebutuhan industri misalnya. Iya. Of course we do have right ya untuk to do that. Jadi kita udah melakukan banyak hal mengkaji dan kita juga ada rangkum di dalam do and don'ts ya. Do's and don't. Itu kita lakukan. Tapi sekarang untuk mengimplementasi seluruh aturan kita itu kan perlu kerjasama kolaborasi dengan seluruh stakeholders. Ya jangan yang sekarang yang ada yang saya lihat in my opinion hanya hot chicken seat, hangat-hangat tai ayam. Jadi setelah itu nggak ada. Look at now PWA, kalau flashback to PWA. Yeah. PWA yang harusnya kita dapat hampir 1 triliun dan sampai saat ini baru kita dapat hanya 40%, bahkan less than 40%. Sekarang banyak yang tamu nggak bayar. Justru yang bayar sekarang komplain. Why I should pay? And my friend they don't pay. Ya, ini kan sulit kita. Nah aturannya ini yang lemah. Law enforcementnya lemah. Aturannya bagus semuanya, ada aturan gini gitu gini itu. Aturannya bagus sekali semua ada aturan. Imigrasi punya aturan, kepolisian punya aturan, sampai desa adat punya aweg-aweg dan perarem. Ketika tidak diimplementasikan dengan baik ya sangat lemah dan kita terlalu permisif dan Bali sudah dianggap gampang tuh bisa diatur. That is the problem kita. Sama dengan ini ya, kita kembali ke investor sekarang. Kenapa timbul banyak pelanggaran izin? OSS ketika dia sudah dapat NIB, investor tuh seenak yang bangun. Tidak memperhatikan norma-norma budaya kita, perda-perda kita yang harus mengandung muatan lokal dan segala macam bentuk bangunan. Sekarang they build Moskow in Bali.
Dulu kita komplain teriak-teriak, don't build Hollywood in Bali. But no, they build Moscow in Bali. In Canggu, and also in somewhere in place in Ubud itu. Tapi dibiarin. Fungsi kontrolnya di mana? Fungsinya oknum-oknum pejabat itu untuk kontrol itu. Now it sounds you fit more to be a governor, Pak. Yang punya wewenang. Karena mereka punya aparat. Ya. Punya Satpol PP, punya dinas-dinas terkait dan harusnya. Dan DPR juga. DPR kan harus punya fungsi kontrol, budgeting, controlling kan itu harus semua buat aturan untuk buat regulasi kan gitu ya. Buat regulasi aja nggak cukup kalau kita nggak ada pengawasan. MONEP is the most important, monitoring and evaluasi juga. Jadi mungkin berarti tesisnya kualitas wisatawan yang datang cenderung menurun bukan hanya karena wisatawan ya, jangan-jangan memang citra yang Bali tunjukkan itu tidak dikontrol berarti. Ya itu saya bisa jawab begini. Oke. Dulu memang kita punya program Please Come Walk from Bali kan. Alright. Karena kita betul-betul collab pada saat itu hotel MT. Ya pada saat itu ya kita undang mereka untuk datang untuk bekerja dari Bali. Walk from Bali. Mereka udah bener ini. Nah sekarang ya kita ketika sudah mulai bangkit, Astungkara ini kita kerja keras loh, betul-betul. Saya teringat sekali ya, mulai kita buka itu 7 Maret. Mulai kita berikan VOA 23, visa on arrival, kemudian kita usulkan lagi menjadi 43, kemudian 73, kemudian 87, kemudian 104 VOA, visa on arrival. Kita ajukan bersama. Dari satu pesawat, tanggal 6-nya udah datang pesawat itu Garuda dari Tokyo, terbang hanya 12 passengers. Tapi kargonya dia making money, sehingga dia berani terbang. 6 warga Indonesia, 6 lagi jurnalis dia. Dia ingin melihat baik, sedih sekali. Kemudian pesawat lagi dari Singapura, kemudian dari Australia. Saya hampir tiap hari bersama Dinas Pariwisata dan kadang-kadang ada gubernur dan wakil gubernur juga ikut dan bersama stakeholders untuk inauguration flight, welcome-kan mereka. Itu mereka welcome mereka dan juga tentu memberikan informasi, memberikan statement dan itu kebetulan saya aja ditunjuk waktu itu untuk welcoming Jetstar juga yang Australia waktu itu, tapi mereka Jetstar pertama itu sampai 285 passengers ada cukup bagus ya. Udah mulai baru bangkit. Target kita di 2023 itu 4,5 juta wisatawan internasional. Dan Astungkara bisa 5,287 ribu ya. 5.287 itu bisa. Itu more than our target. Kan kita bangga. Nah di 2024 Mas Menteri Sandiaga Uno, the previous minister, targeted 14.3 million tourists coming to Indonesia. That from Bali, dia bilang sama saya, Pak Ketua, at least 50% from Bali. Karena Bali sebagai hubnya international tourist, dan we have a direct flight to Bali. Gitu. Baik Pak. Tapi menurut saya, yang realistis mungkin 6,5 juta, saya bilang itu sama Mas Menteri. Kalau 7 juta, terlalu over optimistik, saya bilang. Ketawa beliau. Kecuali kita, parameter turis yang banyak datang itu kan airline yang akan bawa. 100% international tourist coming by airlines. Melalui penerbangan, melalui pesawat. Bukan jalan darat. Itu yang terjadi. Nah itu yang saya tahu. Yeah. Kalau tambah airline mungkin. Nah sampai saat ini kan 39 airline direct flight langsung ke Bali. Dan juga tambah terakhir adalah Aeroflot yang dari Moskow. Tapi tidak tiap hari yang dari Moskow. Seminggu 2 kali. Ya, itu maksud saya Pak. Jadi Anda berada di posisi yang unik sekali. Iya. As a Balinese, you step di industri dari level bawah sampai ujung. Dan sekarang mewakili. Jadi ada keresahan dari orang Balinya dan pelaku pariwisatanya. Jadi kalau pertanyaannya mungkin kita lebih tingkatkan lagi. 10 tahun ke depan deh. Kalau memang kita sepakat Bali tidak bisa hidup tanpa pariwisata gitu. Ada 2 versi jawaban Pak. Anda sebagai orang Balinya dan Anda dalam insan PHRI-nya. Yeah.
how do you want to shape Bali industry? Apakah kita akan tetap autopilot seperti ini? Atau kita benar-benar kembali ke yang dibilang tadi, how we preserve the culture. How do we get there? Yeah. In my opinion, ya, suka tidak suka, mau tidak mau, Bali itu pasti jadi pariwisata. Karena Bali tidak punya sumber daya alam. Tidak punya tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, ataupun hasil hutan atau kayu kayak di Kalimantan nggak punya. Itu adalah pariwisata yang diandalkan. Pariwisata apa? Yang kita bangun arah kebijakan pemerintah sekarang adalah pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan berkelanjutan serta bermartabat lagi. Easy to say but very difficult to be implemented. To be honest ya. Sekarang sudah bergeser, banyak yang tidak, banyak pelanggaran-pelanggaran yang ada. Padahal yang kita tahu, kalau kita ingin mempertahankan Bali tourism could be exist as long as the Balinese people could maintain its tradition and culture. Saya dapat banyak pesan-pesan dari tamu-tamu juga. Ray, please don't forget. Kalau sudah ini tergerus dan geser, taksu Bali pun hilang kan. Makanya pemimpin itu saya bilang untuk menjaga Bali ini skala dan iskala. Itu yang harus diinginkan. Kita nggak akan tahu. Karena jangan berpikir ya, pariwisata jangan juga jor-joran dieksploitasi juga. Kita harus keep maintain ini. Gimana caranya pariwisata ini, ibaratnya ya, laris manis, lais tilah gitu. Gimana caranya menjaga itu gitu. Ya kita orang Bali ini punya harus strong commitment untuk menjaga itu. Kalau enggak kita jaga ya kita udahlah kasihan nanti. Kita pariwisata ini bukan titipan nenek moyang kita, ya. Jadi ini harus untuk kita jaga sampai anak cucu kita, bukan warisannya, tapi kita harus jaga sampai anak cucu kita. Apa yang kita nikmati sekarang agar juga anak cucu kita, generasi yang berikutnya juga bisa nikmati seperti itu. Dan Bali kalau kita jaga dengan baik, bagi Bali akan menjadi Padma Buanonya dunia. Tidak akan sampai mati. Sampai kapanpun orang akan berwisata. Yang penting itu, jaga Bali itu. Amankan Bali. Bersih jaga, walaupun ada pilkada jangan ribut. Pilkada yang sopan, yang santun, yang beretika. Ngapain ribut? Karena ribut sesaat itu akan menyebabkan kehancuran kita. Karena pariwisata ini sudah sangat terbukti bahwa bisa memperkuat ekonomi kita. Ya. Jadi itu yang saya lihat. Dan mau bawa kemana? Sekarang orang suruh jadi petani, lahannya sudah menyempit. Hampir 200 hektar, alih fungsi lahan dari lahan basah ke lahan kering. Nah, dan keringnya untuk dijadikan fasilitas pariwisata, baik itu villa, kondotel, atau apartemen, guest house, ataupun restoran, ataupun fasilitas lainnya, beach walk. Nah sekarang isu moratorium lagi. Yeah. Oh, itu harus come on. How do we respond? Ada wacana isu moratorium dari pusat. Yang tahu Bali itu adalah kita, orang Bali kan. Iya, itu maksudnya. Itu yang harusnya. Apakah sekarang kita sudah guyup nggak? Udah bersatu nggak? Kita nih belum tentu, makanya itu harus kita, kalau bisa kita harus kompak menjaga Bali. Zamannya Pak MP sudah kita wacanakan moratorium di beberapa area, bukan semuanya. Oke. Itu zamannya. Itu karena kita menata kembali ke arahnya yang baik dan benar, on the right track ya. Sehingga kita bisa kita jangan jauh lah Butan ya. Kenapa mereka bisa keep maintain pariwisatanya, penduduknya 2,5 juta, wisatawannya 2,5 juta, tapi yang berduit, ya kan? Kesana aja susah kita, harus menunggu. Mereka tidak mau jor-joran, gitu. Itu persoalannya. Ini sekarang kan kita udah kebablasan, kita atur dengan baik sekarang, harus ada kesadaran,
semua pihak Keren. untuk mengatur ini. Bagaimana kita sebaiknya? Keren, Kan Pak. gitu Jadi, itu jadi. Ya, saya rasa sangat penting. Memang kita apresiasi Pak Menko Marpes, Pak Menparekraf mewacanakan untuk moratorium. Cuman hati-hati di mana misalnya yang ngambil lahan besar, beach walk itu, ambil lahan besar. Nah, ketika kita bicarakan itu, saya bukan tidak berpihak pada setuju atau tidak setuju. Harus dilakukan kajian secara komprehensif dulu. Iya. Berapa sih carrying capacity Bali ini ke depan? Idealnya berapa? Kan itu harus kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana kita menyetop sekarang okupansi hotel sudah 80-90%, berarti dia making good profit kan. Mereka ingin juga expand kan. Kita stop atau apa? Nah, yang persoalan yang ada sekarang kan infrastrukturnya diperbaiki, itu harus ini. Ya, untunglah jadi ada nanti solusinya untuk buat LRT ya. Yang waktu ini kebetulan masih saudara saya Arya Skara menjadi dirutnya yang sudah dapat investor dari swasta dari luar untuk bekerja sama 20 miliar USD, kira-kira 325 triliun. Ini luar biasa, akan proyeknya sampai 15 tahun, they will start next year. Mungkin pertengahan tahun depan kita mulai dari LRT atau subway-nya itu dari sentral parkir ke airport dan ke Canggu, dan fase kedua juga akan ke Nusa Dua dan Uluwatu, dan ketiga bisa ke Denpasar, Sanur, dan juga ke daerah timur. Kan itu yang akan terjadi. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Nah, memang investor besar-besar ini kan takut ngeri-ngeri sedap juga kita. Atau dia cancel, waduh kan pusing nanti. Gimana caranya nanti kan untuk menjaga itu. Makanya amankan Bali, buat Bali yang terbaik, mari kita jaga semuanya. Siapapun yang tinggal di Bali harus ikut menjaganya, itu yang terjadi. Aturan-aturan harus ditegakkan. Nah, sekarang itu ya. Nah, banyak juga pertanyaan, Pak, kalau moratorium semuanya sama sekali tidak bisa membangun, bagaimana masyarakat lokal kita yang punya tanah 5 haro, 10 haro gitu misalnya. Sedangkan dia mau jadikan pertanian nggak bisa karena kiri kanannya sudah villa. Tidak ada air lagi, irigasinya sudah tertutup, dan yang berat bagi dia untuk bayar pajak. Ya. Akhirnya mau tidak mau kita harus bijaksana yang begitu kan. Gimana caranya? Harus dipikirkan, itu masyarakat kita loh. Jangan mikirin kita yang membangun beach walk yang punya investor luar, yang juga ngomongin hotel-hotel berbintang, semuanya kan investor dari luar. Itu yang terjadi. Makanya saya waktu itu betul-betul memberikan masukan kepada pemerintah juga. Apalagi pasca COVID itu, mengerikan 2,5 tahun. Jadi Bali empty, jadi banyak yang mengeluh sama saya, saudara-saudara Kramo, baik yang ada di Kuto dan juga gimana ini. Karena waktu itu sangat memprihatinkan, menyedihkan. Satu, tabungannya sudah habis. Kedua, minjem di LPD. Sudah juga habis sampai kita menjual, sampai kita buka restorannya jam jual nasi jenggo aja ya. Biar yang bisa ada masukan dan ada aktivitas saja daripada bengong-bengong dan stres. Ya, itu dia. Itu yang terjadi. Itu kita udah rasakan 2,5 tahun. Tidak gampang ya. Waktu itu dari member API aja puluhan yang meninggal stres, meninggal bunuh diri juga ada. Amit-amit ya. Kita itu yang kita masih bisa dibuatkan strong waktu itu. Iya Pak. Jadi kita paham dari krisis itu, teman adalah keniscayaan berarti. Bali memang sinonimus sama pariwisata, dan PHRI sendiri pun paham. Emang harus di reshape. Sekarang tinggal begini Pak. Saya bayanginnya begini Pak. Kalau kita jauhin lagi, kita kan baru punya presiden baru nih gitu. Mau nggak mau, saya anggapnya Bali itu nggak pernah tidak diperhatikan. Selalu ada. Cuman kalau kita anggap konkret sekarang, misalnya satu contoh, kita punya special economic zones, kawasan ekonomi khusus gitu. KEK. Correct me if I'm wrong. Saya ngelihatnya Bali itu nggak pernah disingkirkan, cuman nggak pernah nyambung seenggaknya komunikasinya, apa yang dibutuhkan Bali dan apa yang dikasih. Jadi kalau orang tua ini, istilahnya anak generasi sekarang itu belum ada komunikasinya gitu. Karena andai saja ada insan-insan lebih banyak seperti Bapak yang bisa mengkomunikasikan dengan baik, menarasikan yang dibutuhkan, bantuan dari pusat itu akan lebih strategis dan compatible sama yang Bali butuhkan.
Anda melihat gejala seperti itu akan berlanjut ke depan? Kalau memang tidak, syukur. Kalaupun iya, kira-kira strateginya apa, Pak? Ya begini, bicara dengan KEK, kawasan ekonomi khusus seperti itu. Sebenarnya sejak awal harus dilibatkan masyarakat sekitarnya. Lakukan sosialisasi sehingga kita itu paham jadi maksudnya apa dan melibatkan mereka. Meaningful participation. Iya. Tapi kalau tidak tiba-tiba datang plug gitu investor untuk buat ini begitu, kan orang kaget-kaget. Itu dah maksudnya Ya orang-orang kita paling jadi security di sana. Ya untung-untung kadang diterima, kadang-kadang enggak dipakai. Dia buka lamaran pekerjaan yang non Indo gitu. Itu kan memprihatinkan. Waduh, ini gimana ini? Kita ini bisa tersingkir dong di daerah kita kan gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Sehingga libatkan dia, terutama desa adat, karena tidak ada sejengkal tanah pun luput dari wewengkonan desa adat. Nah, saya kebetulan terlibat langsung ya di lapangan. Saya jadi pemucut dan penayub di desa adat Dalung sejak 25 tahun yang lalu sampai sekarang masih dipakai. Kalau ada apa-apa dilibatkan. Jadi diminta advice, diajak diskusi mau ada begini sehingga ya Astonggaro tidak adalah sering ada masalah ya. Itu yang terjadi. Kalau kita sudah dilibatkan dan tokoh-tokoh juga harus aktif ya, proaktif memberikan masukan dan jangan diam. Speak up. Kalau ada yang kira-kira merugikan masyarakat lokal, ya ngomong, jangan diam. Saya orangnya nggak bisa diam, saya pasti ngomong. Oh, kalau saya bila perlu teriak. Dulu contoh undang-undang pornografi mau diimplementasikan, baik ke pantai tidak bisa pakai bikini segala macam. Oh, saya teriak. Bali ini kan daerah internasional, tujuan wisatawan dunia. Jadi mereka masa ke pantai harus pakai hal-hal yang aneh-aneh. Kan ya biasa lah pakai pakaian pantai. Itu kita teriak dan kita turunkan orang dulu. Sampai puluhan ribu. Kita demo. Sekarang this is the right time juga ya. Kalau ada pemimpin yang bengkung, membandel, tidak mau mendengarkan, kita harus turun. Itu janji kita dengan teman-teman. They have to listening us a lot. Kita harus kolaborasi. Pemerintah sebagai regulator dan kita swasta sebagai eksekutor dan disupport oleh community ya. Jadi masyarakat yang mensupportnya. Itu harusnya kita harus berkolaborasi. Kedepannya itu yang paling utama buat kita ya. Saya rasakan. Karena pemerintah tidak akan bisa kerja sendiri. Begitu juga swasta. Iya, karena itu terjadi Pak di ruang-ruang publik maupun di ruang-ruang percakapan digital generasi muda misalnya. Jadi kalau udah bahasannya tentang pariwisata, itu bahasan antara perut masing-masing, tapi juga rasa kenyamanan kita melihat tradisi generasional Bali itu seperti apa. Jadi saya sepakat, memang mau tidak mau setidaknya harus speak up dan mulai didiskusikan gitu. Iya, terus. Cuman itu dia kesulitannya, konundrumnya selalu di sana. Karena kita sudah terlanjur dengan branding seperti ini, seperti apa cara ke depannya. Ini kan butuh buat saya itu kerjasama lintas generasi satu, lintas dimensi, lintas sektoral, untuk bisa saling mendiskusikan pemahaman-pemahaman seperti ini. Dan how do we create more Agung Rai like you? How do we create more people yang open-mindedness? Ini kan nggak gampang Pak dengan pola seperti ini. Iya What's betul. your tips? Itu yang kelemahannya selama ini ya. Iya. Ya tidak diberikan ruang untuk itu ya. Kalau sekarang sebetulnya di Bali itu sangat gampang. Kalau kita jadi pemimpin, itu kan misalnya meng-create sesuatu, misalnya di desa, sudah disediakan misalnya hotspot ya WiFi yang luar biasa tiap Banjar. Bali Banjar inilah sebagai ruang publik yang untuk memberikan pendidikan. Misal anak-anak muda ngumpul di sana. Tapi pemerintah memfasilitasi. Misalnya untuk dia bisa untuk meningkatkan SDM-nya, biar dia tidak keluar duit untuk kursus bahasa Inggris. Ya. Kerjasama dengan misalnya dengan kursus bahasa Inggris ini First. Ya, adalah lembaga penyedia. Ada lembaga penyedia khusus ya. Penyedia. Kerjasama pemerintah yang bayar. Sediakan dia senang kan di sana. Dia tingkatkan kualitas SDM, bekali dia bahasa Inggris, bahasa Mandarin,
Karena yang bagus sekarang Jepang kan, bahasa Prancis gitu loh. Itu tidak semua anak muda kalau kita nggak gerakkan bisa punya inisiatif seperti itu. Dari dulu memang saya, Nanda biar tahu, saya dulu punya kelebihan kenapa selalu dipromosikan. Karena saya bisa bahasa Inggris. Polyglot. Teman-teman saya bisa bahasa Inggris semua. Saya belajar bahasa Jepang. Saya bisa bahasa Jepang 2 tahun. Saya juga belajar bahasa Itali. Saya juga belajar bahasa Prancis 2 tahun gitu. Di Allianz Francaise itu kan tidak semua orang punya kesadaran itu. Tapi sekarang kita coba mendorong ini, jadi orang tua juga ikut berpartisipasi mendorong anak-anak juga itu, pemerintah juga memfasilitasi, misalnya Balai Banjar dipakaikan ruang publik seperti itu, ada tempat-tempat yang nyaman, aman untuk itu, daripada mereka ke Balai Banjar untuk minum-minum, kemudian nanti dia gerombolan minum atau mabuk-mabuk nanti atau konvoi naik motor, kan itu membahayakan. Kasih dia, sediakanlah dia. Uangnya itu pajak-pajaknya, hasil-hasil yang kita dapat tuh biar terarah dan terukur lah. Untuk pikirkan ya about the next generation itu. Jadi para leader, saya pesankan ini harus berpikir ke depan tuh. Jangan concern untuk pilkada saja, jangan concern untuk kekuasaan saja. Saya ingatkan, ketika kita orientasinya materialistis saja, terus mengejar itu aja, kita tidak akan bisa puas dan kita tidak pernah mensyukuri hidup ini. Dan begitu juga kalau kita mengejar kekuasaannya, suatu saat mereka akan jatuh dalam kekuasaannya. Udah banyak bukti-buktinya begitu. Marilah kita berikhtiar, berbuat baik. Ya saya tahu, baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Susah tapi Pak. Iya, itu harus kita lakukan. Coba jadi orang baik aja, cukup kan? Gitu loh. Jadi itu yang harus dilakukan. Jangan ribut aja. Habis waktu kita, jadi we waste our time and energy untuk ribut saja. Nah Bali misalnya sekarang kalau ingin betul-betul serius, ayo sepakat buat otonomi khusus di bidang pariwisata, misalnya, atau badan otoritas di bidang pariwisata. Kita bisa atur sendiri kan, berapa triliun itu duitnya dari airport, devisa dan segala macam itu berapa triliun duit bisa masuk kan. Iya, karena saya melihatnya itu Pak, sama persis. Jadi tapi kita banyak kepentingan. Nah, itu dia maksud saya. Itu dia maksudnya. Jadi masing-masing mengatasnamakan kepentingan itu untuk nindihin misalnya. Iya. Tapi tidak pernah ada orkestrasi yang serius yang bisa dipeta jalankan buat semuanya. Nah, ini kan kalau kita bergantung sama episodik seperti itu kan seolah-olah kita nggak punya tujuan yang pasti. Iya, betul itu. Nanda, kita lihat ya, berapa wakil kita ada di DPR RI. Padahal dia tahu Bali itu hidup dari pariwisata, enggak ada yang ikut di komisi di bidang pariwisata. Orang lain yang sutine dengan itu gitu. Dede Yusuf yang membela Bali itu, enggak ada yang perjuangkan. Padahal dia hidup dari pariwisata. Padahal oknum-oknum yang di DPR itu juga pengusaha. Kan ini jabatannya sementara, dia akan back menjadi pengusaha kalau dia selesai menjabat kan. Itu yang terjadi, kenapa tidak ada setindih untuk itu gitu. Itu kadang-kadang aneh. Itu yang terjadi. Jadi enggak tahu kepentingannya apa gitu. Karena petugas partai mungkin, sehingga kepentingan partai itu aja dilakukan, itu yang terjadi. Mohon maaf aja ya. Saya kurang setuju itu kalau dia sudah jadi wakil rakyat, jadi mewakililah suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan ya, yang harus diwakili. Jadi kasihan kan? Lihat sekarang, saya kebetulan aktif juga di Gema Perdamaian. Kita sekarang bedah rumah di Karangasem, membantu juga di Singaraja. Lalu kita mulai dari hal yang kecil, karena masih kita lihat banyak orang miskin. Itu kita lakukan sampai bisa mengumpulkan ratusan juta lebih ya. Itu donasi kita dengan teman-teman itu kita berikan contoh gitu. Ya jangan hal yang aneh lah.
yang sudah bagus dirombak ini jangan. Jadi buang-buang uang aja. Ya, banyak yang harus menjadi skala prioritas ya, harus kita perhatikan betul jadi pemimpin. Jadi generasi ini harus banyak belajar ya. Ya kebetulan generasi saya tahun 60-an itu banyak belajar dari lampu minyak, strong king ke listrik, dari radio ke TV hitam putih sekarang sampai LED, sampai itu yang kita banyak belajar jadi pengalaman. Jadi sehingga kita bisa lebih matang, lebih wise memikirkan. Kita paham lah, kita kebetulan update terus ya. Makanya kita tahu sekali, apalagi khususnya tentang pariwisata ya saat ini. Ada perkembangannya gimana dan segala macam kita paham. Ya, oke. Saya jadi teringat ini Pak. Jadi kayaknya Bali ini memang blessed gitu, karena tempatnya, tapi orang-orangnya selain hospitable selalu mau belajar gitu. Seperti ucapan Ide Penanda Sidemen yang karang tandurin awak itu, yang in case, karena tadi kita bahas kan, tanah sudah nggak ada nanti itu. Tapi kita sudah tergantung sama pariwisata, dan Anda sudah sampaikan education tadi, ide-ide bernas seperti, Bali Bajar aja kita buat tempat les. Saya nggak ada tanah, Ben. Karang tandurin awak. Diri kita yang kita isi gitu. Jadi kejujuran untuk menyampaikan masalah apa adanya dan mencoba menyampaikan ide itu kualitas yang jarang Pak kita temukan sekarang. Jadi terima kasih untuk itu. Mungkin terakhir kalau saya Pak, kita sudah bahas awal dari Anda punya etos kerja keras, merasa terpanggil, kemampuan bahasa, syarat pemimpin seperti itu. Saya nggak bisa bilang pesan terakhir, cuman keresahan-keresahan yang timbul itu, kalau bisa dipilih satu gitu dan yang Anda rasa penting sekali untuk diberikan perhatian, siapapun pemimpin Bali ke depan dalam administrasi presiden yang sana. Yang kalau matriks ini kita perhatikan betul, multiplier efeknya akan kemana-mana. Kalau kita bisa fokus ke satu hal. Iya, memang penting ya di Bali itu. Pemimpin itu harus punya strong commitment ya untuk memajukan Bali dan bangun Bali secara komprehensif dan holistik dan menjaga Bali secara skala. Nah, yang prioritas sekarang misalnya lebih baik kita buat ya. Kalau pura yang sudah bagus kita maintain ya. Lebih baik fokus misalnya pendidikan. Dari PAUD sampai ke university kita buat yang bagus. Kerjasama dengan ini biar menjadi manusia yang hebat di bidang pendidikan. Itu buat sekolah-sekolahnya lebih banyak. Karena setiap tahun persoalnya sekolah aja. Orang bingung ya untuk itu. Yang berkualitas betul-betul. Itu yang penting. Kedua, buat puskesmas yang kelasnya seperti kelas rumah sakit tipe A di setiap kecamatan, kota kecamatan. Karena pasti pendidikan kesehatan kan gitu ya. Kan pasti juga ada yang sakit aja terus yang perlu bantuan, sehingga kita luar biasa kita bisa bangun itu sebenarnya. Banyak kita bisa bangun kalau ini itu. Begitu itu kita misalnya ya, kalau saya misalnya di Badung itu. Sekarang kita masalah traffic karena jalannya sempit, mereka parkir di jalan. Sekarang lihat tanah-tanah yang belum dibangun itu sewa aja oleh pemerintah. Sewa oleh pemerintah buat kantong-kantong parkir. Kayak di Jepang kan, setiap 1 kilo ada kantong parkir. Sehingga mereka bisa parkir di sana. Buatkan dia gate-nya untuk itu. Kemudian serahkan kepada pengelolanya, itu merupakan sumber pendapatan ke desa dan ke pemerintah daerah. Kan gitu caranya. Jadi tidak idle dia space-nya itu. Itu kita manfaatkan tanah-tanah yang tidak produktif itu. Itu harus dilakukan. Jadi pemerintah harus berani berpikir yang lebih out of the box lah. Ya. Progresif. Ya, lebih progresif dan jadi bisa menunjang ekonomi. Jadi kita berikan desa wisata misalnya. Kita berikan bantuan betul-betul fasilitasi aksesnya ke sana, fasilitasnya, tata kelolanya dan juga manajemennya, berikan dia itu. Itu bagus loh sebenarnya, karena Bali ini semuanya berpotensi untuk itu, semua daerah. Itu bagus sekali. Nah kita kembangkan itu, sehingga menjadi sumber pendapatan desa. Kan luar biasa, jadi kita nggak usah terlalu sering mengucurkan, hanya berikan aja kan keenakan mereka kan. Biar bisa menggali sumber pendapatan di desa itu sendiri. Itu loh.
Jadi biar belajar dia membangun itu. Jadi berikan beban dan tanggung jawab kepada kepala desa dan bendesa juga untuk itu. Jangan nangkep hanya menerima kucuran dana sekian puluh miliar itu hanya ngelola itu. Jangan, itu pun kadang-kadang kan banyak yang diselewengkan oleh oknum-oknum kan, itu yang bahaya. Akan jadi temuan. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita pemimpin Bali itu ke depan harus itu dan mau mendengarkan. Jangan sok pintar, jangan bengkung. Kita ini di lapangan terus ya, sebagai praktisi, best practice-nya kan lebih banyak ya. Jadi itu kita tidak terlalu teori saja, tapi kita sudah sebagai pelakunya. Itu yang harus dilakukan. Ini kita libatkan aja seluruh stakeholders ya. Jadi Venta Elik kepariwisataan itu kita libatkan semua, yakin maju. Pariwisata itu sangat yakin. Dan Bali pasti tetap menjadi the most favorite tourism destination island in the world. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mari bekerja keras, siapapun yang di kedepannya jadi pemimpin Bali yang terpilih, yang diberikan kepercayaan, amanat oleh rakyat yang amanah, harus jadi pemimpin yang amanah. Jadi kalau tidak pasti akan bermasalah. Pasti itu. Jadi jagalah Bali ini dengan baik. Jadi utamakan kepentingan rakyat dari kepentingan diri kita sendiri gitu loh. Saya jadi ketua PRI ini nggak digaji, kita bahkan berkorban, korban waktu, energi, pikiran dan juga uang untuk melakukan itu, untuk memberikan insentif dan segala macam, itu luar biasa. Makanya yang ingin jadi orang baik itulah. Ya. Sip. Saya nunggu tuh Pak. Ada satu anak dari Banjar yang bisa bahasa Inggris, pengen jadi orang baik. 10 tahun lagi dari program itu nanti. Iya, itu yang lebih bagus karena setiap orang kan harus ngemargiang swadharmaning kita. Kita harus jadi melaksanakan srada bakti kita, karena bakti itu adalah roda penggerak dharma untuk menjalankan karma kita mencapai moksa. Makanya orang Bali tidak hanya berpikir surga aja, moksartam jagatita ya caiti dharma. Itu kita sampai moksa, sampai di rong tiga lah, biar kita jadi leluhur yang baik nanti. Jangan ribut aja. Sip. Jadi don't waste your time and energy untuk ribut terus. Perfect. Oke. Last message Pak, before I close it. Apalagi bayangkan, maybe you want to put masukan buat anak-anak muda nanti ke depan terakhir. Before I wrap it up. Karena sebelum saya tutup ke sana, saya catat tadi penting matrix pertama adalah education. Kedua kesehatan. Dan highlight tadi adalah kita tidak boleh terlalu permisif dan law enforcement yang kuat. Silakan Pak. Ya, anak-anak muda sekarang, generasi muda kan akan menjadi generasi penerus yang mau tidak mau suka dengan udah pasti. Kita sebagai orang tua harus meninggalkan legacy yang baik ya sama mereka. Jadi sehingga bisa menjadi tuntunan suri tuladan kita. Itu loh kita majunya. Makanya di Bali khususnya juga ya. Pemimpin juga satu hal yang penting juga, jangan berikanlah kesempatan pelatihan-pelatihan untuk meng-create menjadi entrepreneurs ya, karena hanya 2,5% loh yang jadi pengusaha, yang jangan dididik orang untuk jadi jongos saja, jadi pegawai aja atau jadi staff saja. Harus di entrepreneur lebih banyak lagi. Itu yang ini kan kerjasama dengan PRI, dengan Kadin, itu dengan organisasi yang lain ya, harus kerjasama dengan IPMI sehingga pengusaha-pengusaha yang lebih banyak dan meng-create lapangan pekerjaan lebih banyak untuk betul-betul programnya yang pro job, pro growth, pro poor ya, dan juga pro culture, jangan lupa. Itu yang terjadi. Itu aja pesan saya. Jadi jangan mengutamakan kepentingan kelompok saja atau oligarki atau kepentingan sendiri saja. Jadi marilah berpikir untuk itu gitu. Itu yang sebagai pesan terakhir buat pemimpin ke depan yang kita bisa dedikasikan kepada generasi yang akan datang juga yang kita bisa wariskan. Demikian, terima kasih. Thank you, Pak Agung. Sip. I think that sums up. Teruji nih, Bali luar dalam nih. Ya, kasih. You pass the job Pak.
Tapi belum ada lowongannya aja.